sekalian. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan sehingga kalian semua dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bertemu lagi dengan Miss. Kita akan belajar tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, mari sama-sama kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak video pembelajaran hari ini. Anak-anakku yang soleh dan soleha, materi pembelajaran hari ini yang pertama 1, hak dan kewajiban dalam melakukan pelestarian lingkungan. Yang kedua, menyanyikan lagu Nyur Hijau dengan tempo dan tinggi rendah nada. Yang ketiga, alat musik ritmis dan melodis. Yang keempat, akibat tidak melaksanakan kewajiban pelestarian lingkungan. Pernahkah kamu mendengar istilah konservasi? Konservasi adalah kegiatan melestarikan hewan dan tumbuhan agar kelestariannya tetap terjaga. Pemerintah membuat peraturan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan menetapkan beberapa hutan sebagai area konservasi untuk melindungi keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekelilingnya. Misalnya hutan. Hutan menyediakan begitu banyak sumber daya alam, salah satunya adalah kayu. Kayu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tidak hanya kayu, hutan juga menyediakan tanah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Akan tetapi, dalam pemanfaatannya terkadang menimbulkan kerusakan lingkungan. Contoh kerusakan lingkungan adalah penggundulan dan penebangan hutan dapat memberikan pengaruh buruk bagi manusia. Perhatikan jumlah luas hutan di Pulau Kalimantan pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Pada tahun 1950, hampir seluruh Pulau Kalimantan tertutup oleh hutan. Pohon di Pulau Kalimantan masih sangat banyak. Pada tahun 1985, hutan di Pulau Kalimantan masih sangat luas. Pada tahun 2000, hutan di Pulau Kalimantan sudah mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Pulau Kalimantan banyak berkurangnya. Tahun 2010, hutan di Pulau Kalimantan sama banyaknya dengan permukiman yang ada. Jumlah pohonnya sangat berkurang. Pada tahun 2020, hutan sangat sedikit, permukiman sudah semakin luas, dan pohon berkurang sangat banyak. Berikut beberapa kerusakan hutan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama, hutan berubah menjadi lahan terbuka yang kering dan tandus. Yang kedua, tanah menjadi gundul dan tandus. Yang ketiga, daerah di sekitar hutan mengalami kekeringan di musim kemarau dan banjir pada musim penghujan. Yang keempat, udara menjadi panas karena kurangnya ketersediaan oksigen. Dan yang kelima, hewan-hewan di hutan kehilangan tempat tinggalnya. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika ingin sehat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, jika ingin terhindar dari banjir, kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Ketiga, jika kita menginginkan udara yang bersih, kita harus menanam pohon dan menjaga kelestarian pohon. Beberapa lagu daerah dan juga lagu nasional banyak yang bertema tentang alam dan keasriannya. Salah satunya adalah lagu nasional berjudul Nyur Hijau. Lagu Nyur Hijau diciptakan oleh Maladi, biramanya 4/4, temponya andante, artinya temponya adalah sedang. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang alat musik, yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodis. Ingatkah kalian alat musik ritmis dan alat musik melodis? Alat musik ritmis contohnya adalah marakas, tamborin, triangle, drum, dan simbal.
Contoh alat musik melodis adalah pianika, gitar, trompet, recorder, dan biola. Alat musik melodis seperti pianika dapat dipergunakan untuk mengiringi lagu. Saat bernyanyi, seorang penyanyi harus memperhatikan tinggi rendah nada agar lagu yang dibawakan tidak sumbang. Demikian pula dengan alat musik melodis. Pemain alat musik melodis harus banyak berlatih agar dapat memainkan tangga nada dengan baik dan sesuai. Penyanyi juga membutuhkan latihan secara terus-menerus. Saat bernyanyi, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah teknik dasar dan yang kedua adalah penyampaian lagu. Ayo nyanyikan lagu Nyur Hijau dengan memperhatikan nada dan temponya dengan diiringi oleh alat musik pianika. Menjelaskan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka kita pun dapat menerima hak untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Namun, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, maka hak pun tidak akan bisa kita dapatkan. Misalnya, apabila kita membuang sampah ke sungai, maka sungai tersebut akan semakin menyempit karena sampah dan menyebabkan banjir. Anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama adalah gambar anak sedang membuang sampah di sungai. Gambar yang kedua, anak sedang menanam pohon di halaman sekolah. Gambar yang ketiga adalah penebangan hutan. Dan gambar keempat adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Dari gambar-gambar berikut, gambar manakah yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban melestarikan sumber daya alam? Ya, betul, gambar nomor 2, yaitu anak sedang menanam pohon di halaman sekolah. Gambar manakah yang menunjukkan pelanggaran kewajiban melestarikan sumber daya alam? Ya, betul, ditunjukkan pada nomor 1, anak sedang membuang sampah di sungai. Dan yang kedua, pada gambar nomor 3, yaitu adanya penebangan pohon. Dan gambar keempat adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Sampah dan banjir. Berbagai macam kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka telah merugikan dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar. Salah satunya adalah masalah sampah. Jumlah sampah setiap hari semakin menumpuk. Walaupun kampanye untuk membuang sampah pada tempatnya telah dilakukan, namun hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang lalai. Masalah yang timbul karena jumlah sampah yang sangat banyak, tumpukan-tumpukan sampah menimbulkan bau busuk
yang sangat mengganggu terjangkitnya penyakit serta tersumbatnya saluran air. Sampah-sampah yang menumpuk di sungai juga dapat mengakibatkan bencana banjir yang dapat merusak keindahan lingkungan dan kenyamanan permukiman. Ketika terjadi bencana banjir, banyak orang yang dirugikan. Rumah-rumah rusak karena terendam banjir, aktivitas masyarakat juga tidak dapat berjalan seperti biasanya akibat banjir. Belum lagi banyak penyakit yang ditimbulkan seperti demam berdarah dan pes. Sikap melalaikan kewajiban tidak hanya berakibat terhadap terganggunya lingkungan, tetapi dapat menjadi sumber bencana yang merugikan banyak orang. Hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman pun terganggu. Akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap pelestarian lingkungan. Yang pertama, kewajiban melestarikan sumber daya alam, contohnya menjaga kebersihan sungai. Contoh kelalaian terhadap kewajiban adalah membuang sampah dan limbah di sungai. Akibat kelalaian ada dua, yang pertama terhadap sumber daya alam, yang kedua terhadap orang lain. Terhadap sumber daya alam adalah air kotor sehingga tidak dapat dimanfaatkan, ikan-ikan banyak yang mati. Akibat kelalaian terhadap orang lain yaitu sungai meluap pada musim hujan, masyarakat di sekitar sungai akan kebanjiran. Kedua, kewajiban melestarikan sumber daya alam, contohnya adalah melakukan tebang pilih dan reboisasi hutan. Contoh kelalaian terhadap kewajiban adalah melakukan penebangan pohon secara sembarangan dan pembakaran hutan. Akibat kelalaian terhadap sumber daya alam yaitu hilangnya pohon-pohon dan habitat hewan di hutan. Akibat kelalaian terhadap orang lain yaitu masyarakat di sekitar akan mengalami polusi udara, tanah longsor, dan kebanjiran. Yang ketiga yaitu kewajiban melestarikan sumber daya alam, menjaga kehidupan ekosistem laut. Contoh kelalaian terhadap kewajiban adalah melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Akibat kelalaian terhadap sumber daya alam yaitu ikan dan tumbuhan laut akan mati. Akibat kelalaian terhadap orang lain yaitu masyarakat akan memperoleh ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan dapat mudah kalian pahami. Kurang lebihnya, Miss mohon maaf. Dan terakhir, Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasa dan belajarnya.